Perkenalkan, nama saya Ana Agung Reti Gita Putri, NPM 202131211485. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai gaya kepemimpinan. Pemilihan gaya kepemimpinan yang benar disertai dengan motivasi eksternal yang tepat dapat mengarahkan pencapaian tujuan perseorangan maupun tujuan organisasi. Dengan gaya kepemimpinan atau teknik memotivasi yang tidak tepat, tujuan organisasi akan terbengkalai dan pekerja-pekerja dapat merasa kesal, gelisah, berontak, dan tidak puas. Pendekatan untuk memahami kepemimpinan yang sukses memusatkan diri pada apa yang dilakukan seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan atau leadership style seorang manajer akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya. Gaya kepemimpinan ada dua, yang pertama ada gaya kepemimpinan efektif dan gaya kepemimpinan tidak efektif. Gaya kepemimpinan efektif terdiri dari eksekutif, pembangun, otokrat penuh kebijakan, dan birokrat. Sedangkan gaya kepemimpinan tidak efektif terdiri dari kompromis, misionaris, otokrat, dan pelarian. Kepemimpinan dikatakan sangat efektif apabila seorang manajer juga seorang pemimpin, sedangkan kepemimpinan yang berhasil adalah pemimpin yang berhasil mencapai tujuan organisasi tanpa mempertimbangkan apakah orang lain merasa terpaksa atau tidak untuk melakukannya. Organisasi yang berhasil memiliki ciri utama yang membedakannya dengan organisasi yang tidak berhasil, yaitu kepemimpinan yang dinamis dan efektif. Manajer atau pemimpin bisnis merupakan sumber daya pokok yang paling langka dalam setiap organisasi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi, dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Perhatian kepemimpinan itu tampaknya merupakan pencerminan dari dua aliran pikiran terdahulu dalam teori organisasi manajemen keilmuan dan hubungan manusia. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya. Ada 3 macam gaya kepemimpinan yang berbeda, yaitu autokratis, demokratis, dan laissez-faire, yang semuanya pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan. Pada umumnya, kebanyakan manajer menggunakan ketiganya pada suatu waktu. Akan tetapi, gaya yang paling sering digunakan dapat dipakai untuk membedakan seorang manajer sebagai pemimpin. Keberhasilan berkaitan dengan cara seseorang atau kelompok berperilaku. Sebaliknya, efektivitas mengamarkan keadaan internal seseorang atau kelompok dan karenanya bersifat tetap. Apabila orang-orang hanya memikirkan keberhasilan, mereka cenderung mengutamakan kuasa posisi mereka dan menerapkan supervisi yang ketat. Tetapi apabila mereka efektif, mereka juga akan bergantung pada kuasa pribadi yang menerapkan supervisi yang longgar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktivitas pimpinan. Motivasi didefinisikan sebagai suatu yang terdiri dari kekuatan internal dan eksternal. Motivasi internal ditentukan oleh orang itu sendiri dan didasarkan atas kebutuhan dan keinginan. Sedangkan motivasi eksternal dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gaji, kondisi kerja, dan sebagainya. Untuk mengendalikan faktor-faktor tersebut dan memotivasi pekerja, seorang manajer akan sangat sulit menentukan seberapa efektif tindakannya sebagai seorang pemimpin. Oleh karena itu, kepemimpinan sangat diperlukan bila suatu organisasi ingin sukses. Terlebih lagi, pekerja-pekerja yang baik selalu ingin tahu bagaimana mereka dapat menyumbang dalam pencapaian tujuan organisasi, dan paling tidak gairah para pekerja memerlukan kepemimpinan sebagai dasar motivasi eksternal untuk menjaga tujuan-tujuan mereka tetap harmonis dengan tujuan organisasi.